Seorang pelayan Tuhan, kita harus tahu diri dulu. Kita itu siapa? Itu dulu. Menurut saya worshiper kalau nggak tahu firman agak repot ya. Iya. Agak gimana gitu, agak nggak nyambung agak ya. nggak nyambung. Wong lagu-lagunya aja sekarang udah banyak firman yang dilakukan. Bener, kan. Gitu. Iya. Kan kita marketingnya Tuhan ya gue. Betul. Product knowledge-nya nggak tahu repot tuh. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Ketika ku datang di hadapanmu, membawa segala remuk hatiku, kau hampiriku dengan kasih dan segala cintamu. Yesus, Kaulah penolongku. Ketika badai hidup menerpaku, ku datang sujud hanya menyembahmu. Kau memanggilku dan ku jawab, ya Aba Bapakku. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung. Engkaulah penjunan sumber hidupku. Yeay. Satu pujian yang luar biasa dari Glady Febe Tuwo ya. Ngomongnya harus pakai tuwoh gitu ya. Karena kalau nggak pakai H nanti jadi tua artinya. Padahal masih muda. Benar. Oke, itu tadi apa itu judulnya? Yesus penjunan-penjunan gitu. Itu menjadi berkat judulnya. Menjadi berkat ya. Menjadi berkat, betul. Di situ tadi saya dengerin ada remuk hati. Betul. Di situ saya dengar tadi ada badai. Di situ ada Tuhan datang menjawab, ya kan? What happened dengan lagu ini? Lagu ini mungkin cerita dulu ya. Jadi awal mula lagu ini itu yang menciptakan ketua dari komunitasku ya. Jadi Voice of Worship. Jadi dia memberikan lagu yang sebelumnya bukan seorang pencipta lagu. Nah, lebih tepatnya gitu. Jadi bukan pencipta lagu tapi dia mencoba untuk menuliskan apa yang menjadi pengalamannya. Tapi garis bawah buat aku pribadi itu yang bagus adalah menjadi berkatnya. Jadi sekalipun mungkin kita itu bukan orang baik dalam tanda kutip ya gitu. Dibandingkan orang luar sana mungkin kayaknya banyak lah yang baik. Tapi Tuhan pilih, Tuhan kayak kayak dispesialkan gitu. Dan akhirnya tujuannya cuma satu, hidup untuk menjadi berkat. Nah, jadi akhirnya itu juga dapat itu juga kayak jadi rema dalam perjalanan pelayanan dimanapun itu harus terjadi gitu. Jadi harus ya udah jadi berkat aja pokoknya. Intinya itu. Makanya tadi di awal saya bilang sama si Glady, coba kamu nyanyikan lagu yang paling berkesan. Namanya WL, kan koleksi lagunya udah banyak kan. Tapi tadi saya nggak nyangka kok lagu itu ya gitu. Bahkan saya nggak pernah tahu gitu sebelumnya lagu itu, karena ternyata diciptakan oleh foundernya VOW yang pernah duduk sama saya di sini itu. Hai Nita. Hai. Kok saling mentionan ya? Iya. Jadi ini Glady Tuwoh ini saya perkenalkan apa dari komunitas VOW atau yang setiap minggu saya tonton di channel GSJS atau kadang-kadang muncul juga di gereja-gereja lain. Saya bingung ya kan? Apa ini saya perkenalkan di mana ini? Saya perkenalkannya mungkin worshiper. Nah, lebih tepatnya itu ya. Jadi apa ya? Bukan milik A B C gitu. Ya pokoknya kita ini penyembah lah. Tuhan kasih talenta.
spesialnya Tuhan kasih talentanya di situ ya udah gitu. Worshipper lebih tepatnya mungkin. Worshipper ya. Worshipper miliknya Tuhan Yesus gitu ya. Iya betul. Jadi selama komunitasnya itu berasaskan Tuhan Yesus. Tuhan gitu. Yesus. Ayo aja gitu ayo, ya. Oh. Iya. Padahal tadi itu nyanyinya garingan ya. Apa sih tantangan seorang WL ketika dia menjadi seorang penyembah tuh tantangannya apa? Tantangannya nggak ada musik tadi, garingan. Tantangannya nggak ada lighting yang siluet-siluet dengan warna yang indah gitu. Iya. Tantangannya apa mungkin? Mic-nya nggak enak atau apa tantangannya? Tantangannya adalah menjaga supaya spiritnya itu tetap nyala gitu. Karena jadi bisa ya nyanyi tampil dengan katanya jemaat gitu. Wah, saya diberkati banget loh Glady tadi. Padahal spirit Anda sedang padam gitu. Bisa. Kalau dengan mungkin saya bisa bilang gini, dengan fasilitas yang bagus, spirit terlihat bagus mungkin ya, terlihat atau bagaimana nggak ngerti, bisa mungkin. Bisa ya. Tapi kalau dalam kondisi ya kayak tadi aku sebut itu kayak alat mungkin seadanya, kemudian kondisi juga ya pokoknya ala kadarnya lah. Nah hal seperti itu mungkin. Jadi kalau kita melayani di depan orang yang ribu, spirit nyala oke lah gitu ya. Mungkin karena fasilitas bagus oke. Tapi ketika kita hanya melayani orang mungkin 5 biji 5 biji 5 orang kali kok 5 biji lah kan emang gitu maksudnya 5 orang gitu ya. Nah ini seperti ini atau dalam tanda kutip kayak pelayanan yang terlalu sering gitu. Kadangkala kan jujur kalau kita cuman memikirkan tenaga apa itu pasti capek, bosen pasti gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang kayaknya penting untuk para worshipper itu menjaga spiritnya supaya ya kayak kita ibadah berulang-ulang kali lah, dalam hari Minggu ibadah sampai berapa kali lagunya itu terus gitu ya. Gimana caranya lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, sesi-sesinya itu spiritnya tetap. Oke. Berarti repetisi itu bisa membuat spirit itu menjadi padam. Kadangkala bisa. Oke. Gitu. Dan tantangannya tadi ya, di saat tidak ada fasilitas dan peralatan yang memadai seperti halnya gereja besar misalnya, tantangannya apakah saya juga masih tetap bisa menyala-nyala untuk bahkan tadi walaupun cuma 5 jiwa masih mending 5, kalau cuma 1 gimana, 2 gimana? Kalau dulu itu tantangan bagi saya Bu. Jadi kayak wah ini gimana ya alatnya nggak oke gitu. Maksudnya apa ngedown gitu? Mungkin nggak bisa powerful ya karena kan kita dibatasi oleh alat yang seadanya kayak gitu. Tetapi semakin kesini semakin punya waktu dalam apa ya kedekatan sama Tuhan, ada waktu sendiri. Itu udah nggak terlalu penting akhirnya. Sudah nggak mempengaruhi apapun gitu. Jadi saya bisa menikmati hadirat Tuhan di mana aja akhirnya. Tanpa harus mikirin ini mati nggak ya, mati lampu tiba-tiba ada kan kondisi di mana kita lagi pelayanan mati, oke, baik. Nggak mengurangi apapun, jumlah orang juga tidak mengurangi apapun. Nah sampai di titik ini itu butuh waktu. Jadi Anda mengawalinya dari sebuah pelayanan yang kecil atau besar terus harus menghadapi yang kecil-kecil yang kayak tadi itu? Kecil kok, mulai dari singer. Mulai dari singer, mulai dari ya pokoknya kecil lah masih. Tapi saya bilang itu bukan kecil ya, asal ada jiwa menurut saya itu nggak kecil. Mungkin tempatnya aja yang kecil. Tetapi selama ada jiwa itu berharga. Ya pemahaman seperti itu munculnya juga baru kok. Dulu juga menganggapnya gitu loh kayak gitu. Ya saya rasa semua ngalami lah progresnya pasti gitu. Apa yang membuat Anda berubah bahwa ternyata satu jiwa pun itu penting? Mungkin setelah semakin benar-benar semakin tahu apa yang Tuhan rindukan atas talenta yang Tuhan kasih ke saya, itu mungkin lebih tepatnya ya. Jadi kayak mengucap syukur karena Tuhan pakai, Tuhan percayakan berapapun jiwa
Akhirnya dari situ bagi saya berharga banget. Iya. Berapapun jumlahnya berharga buat saya. Dan Anda mulai melihat proses serta progres ya ketika kemarin diceritakan nih sama si Nita, founder VOW bahwa ya awalnya kan cuman live IG cuman berapa orang gitu kan, cuma sebentar. Tapi hari ini pun Anda waktu itu tetap bertahan mendampinginya. Meskipun gimana ya? Mungkin biasa ada di stage mimbar yang besar, terus tiba-tiba kayak begitu, nggak jelas ini siapa juga gitu ya, yang akan ikut gitu. Tapi Anda tetap bertahan di situ. Nah itu, saya pikir saya pengen tahu gitu ya, apa yang membuat Anda bisa berubah bahwa sekarang jumlah jiwa berapapun tuh nggak penting lah. Iya. Berarti yang paling terpenting apa? Yang paling penting itu ada jiwanya ya. Ada jiwanya yang penting. Yang penting ada jiwanya kok. Kalau nggak ada jiwanya gimana kita pelayanannya ya? Maksudnya berapapun gitu. Karena apalagi waktu pandemi itu ya. Pandemi itu kan saya yakin banyak perenungan dari antara banyak orang gitu. Nah di pandemi itu membuat kita tuh jadi kayak nyadar bahwa kita ini ya singkat gitu, waktu singkat, segala sesuatu itu bisa Tuhan ambil cepet, kayak gitu. Nah melihat ada banyak orang yang putus asa, melihat ada banyak orang yang takut, yang apa. Nah bagi saya itu bukan masalah di mana saya pelayanan, tetapi sejauh mana itu bisa jadi berkat, gitu. Karena kalau ketika itu memang betul gereja itu nggak aktif, kemudian semua orang pada takut. Terus kayak orang ya udah nunggu aja gitu. Nah, kita kan kebetulan saya sama Nita itu sebenarnya pada dasarnya teman makan bareng. Teman makan bareng, suka makan, suka apa gitu-gitu ya. Tapi memang kita punya kesukaan yang sama, yaitu nyembah. Gitu, nyembah. Ya udah, jadi akhirnya waktu itu ya nyembah, kita nggak terlalu peduli ada yang nonton apa enggak. Pokoknya yuk gitu, terus supaya ya minimal ketika kita naikkan pujian itu ada orang dengar, itu diberkati. Karena saya percaya kayak di mana ada hadirat Tuhan, kita nggak perlu keluar-keluar panggil orang kok. Itu menurut saya ya, dan papa saya juga ngajarin begitu gitu. Jadi di mana ada hadirat Tuhan, saya yakin orang itu akan tertarik untuk datang. Iya. Gitu, nggak perlu kita tanpa di-announce. Iya. Oke. Jadi Glady ini bapaknya juga pendeta. Betul. Jadi anak pendeta ini ya. Kok nggak pelayanan di gerejanya Papa? Pelayanan. Tetap pelayanan ya. Wah. Kalau pagi wajib hukumnya. Wajib hukumnya jam 7 pagi saya selalu pelayanan. Dan di atas jam 9 mulai saya ke tempat lain. Gitu. Papa bilang sebelum ngamen ke tempat-tempat lain ya harus di sini dulu. Ngamen katanya. Betul. Nggak ngamen katanya. Enggak. Kenapa saya katakan ngamen? Ada beberapa teman-teman pemusik itu juga mengatakan seperti itu, ngamen gitu. Jadi bagaimana Anda menanggapi fenomena itu? Fenomena ngamen akhirnya terjebak dengan satu jebakan berapa? PK-nya situ, lebih mahal ya, loncat. Ngamen kan cari yang mahal, ya kan? Gimana? Ya nggak tahu ya, tapi buat saya itu terlahir dari orang tua yang memang full timer full heart gereja. Jadi gembala sidang, saya tahu persis bagaimana perjalanannya dari yang zaman dahulu nih, itu nggak ada persembahan. Ya kan, kayak dulu kan emang nggak ada persembahan gitu. Sempat ngalami itu ya? Papa saya. Tapi nanti saya ada yang kayak gitu, ada juga gitu loh. Dan saya melihat gimana Tuhan pelihara luar biasa dari pelayanan papa saya, dan banyak orang diberkati kayak gitu-gitu. Gereja saya nggak besar, gerejanya kecil, jemaatnya juga kurang lebih 200 orang aja, 200 ya paling. Nggak banyak lah gitu. Tapi saya lihat bagaimana papa saya itu setia. Mungkin dari itu ya. Jadi saya melihat sebuah pelayanan itu
bentuk pengabdian. Iya. Kalau memang papa saya juga nggak nganjurin saya untuk full ya, nggak boleh kerja, nggak boleh, enggak. Bahkan disupport. Karena saya tahu kalau saya mau cari uang lebih gitu ya, ya kerjalah. Ya kerjalah kok gitu. Jadi kerja kan di gereja-gereja yang besar. Enggak. Enggak. Itu bukan pekerjaan. Enggak. Menurut saya itu kasih karunia. Jadi kalau kita dikasih puji Tuhan, dikasih lebih ya puji Tuhan gitu. Enggak dikasih ya enggak apa-apa, puji Tuhan gitu. Saya percaya maksudnya gini. Coba diulang yang waktu enggak dikasih coba. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Coba diulang lagi. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Jadi konten TikTok. Bener, nggak apa-apa. Karena ya, ya karena itu jiwa itu lebih penting sih, gitu. Jadi apa ya? Saya ngelihat papa saya tuh sekalipun mungkin pelayanan di mana, terus nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi ya itu tadi sih. Kata-kata Tuhan tidak berutang itu betul, Bu. Ya. Berarti teladan banget ya, panutan banget ya papa dalam hidup kamu. Banget ya. Banget. Orang pendeta senior yang cara mikirnya itu simple, nggak apa sih? Ya nggak, ya simple aja gitu. Nggak terdistorsi dengan apa ya? Nggak terdistorsi dengan keinginan duniawi yang ala-ala sekarang. Iya benar-benar simple gitu, simple banget cara mikirnya itu yang ya pokoknya kalau orang nggak suka ya udah biarin aja, tetap pelayanan nggak usah ada motivasi apa, gitu-gitu aja loh. Kalau ngasih advice tuh cuman yang ya sebenarnya iya tapi kayaknya ngelakuinnya juga rada susah ya. Ngelakuinnya ya nggak gampang. Contohnya gitu. Apa yang nggak gampang? Ya kayak kita apa ya, tidak disukai, pelayanan kita tidak disukai lah istilahnya. Ya nggak disukai, nggak diapresiasi dengan baik. Gitu. Bukannya dapat pujian tapi malah makian gitu ya misalnya ya seperti gimana itu. menghadapinya? Ya kalau saya kan orangnya rada anti banting ya aku ya. Wah, anti banting. Maksudnya anti banting gimana? Ya karena mungkin tahan banting. Tahan banting ya. Jadi saya memang basicnya orangnya itu nggak begitu, ya mungkin karena sudah diterapkan dikasih tahu bahwa di gereja itu jangan mengharap bahwa 1000% semua orang itu suci. Oke. Ya gitu. Jadi jangan mengharapkan semua orang di situ pada baik, pada gitu kayak gitu-gitu. Jadi mungkin karena lahir di gereja melihat ada banyak tipe orang, jadi udah biasa. Ya. Gitu. Jadi nggak kaget ketika ada orang aneh di gereja itu. Oke, nggak apa-apa gitu. Ya. Karena kan ya ternyata benar ya, justru Tuhan itu kumpulkan orang-orang yang unik itu justru di gereja. Ya, unik-unik ya memang ya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang aneh, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang ngutang nggak bayar. Aduh. Macem-macem lah pokoknya jemaat di gereja itu ya. Posisi Anda di mimbar tuh kan sudah hampir sama dengan seorang pengkhotbah ya. Karena kadang-kala memang Anda harus membawa betul hadirat Tuhan itu yang saya maksud kesamaannya kan di sana kan. Cuman yang satu lewat firman, yang satu lewat pujian gitu ya. Betul. Bagaimana Anda tetap menjaga untuk dalam tanda kutip tetap dipakai oleh Tuhan. Jadi supaya spirit Tuhan itu tetap melekat pada Anda. Karena apa? Bahaya banget kan ketika seseorang mungkin bisa tampil tapi sudah nggak ada spiritnya gitu. Betul. Ya kan? Mungkin yang keluar itu nanti ya cuman knowledge, kemampuan semata dari enak dia. Enak gitu ya, suara bagus gitu ya. Karena suaranya enak. Ngomongnya ya mungkin enak, public speakingnya udah bagus memang gitu ya. Jadi benar-benar kemampuan apa ya? Ya kemampuan yang dia latih gitu mungkin ya. Nah, Anda juga banyak melihat kan mungkin kejatuhan dari banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk kejatuhan dari WL ini juga hamba Tuhan yang tadi saya bilang. Saya rasa ranahnya sama lah ini. Betul. Bukankah sekarang lagu banyak juga yang isinya tuh firman memang. Benar. Ya. Nah, bagaimana Anda tetap menjaga itu? Maksudnya gini loh, cuk sampai aku koyo ngono cuk sampai gitu kan. Pasti punya tekad kayak gitu ya kalau kita dengar
ada kejatuhan teman kita ya kan, rekan hamba Tuhan, duh amit-amit cok sampai ya kayak gitu. Nah itu apa yang membuat Glady akhirnya bertekad biar nggak kayak gitu tuh harus gimana mestinya? Kita harus sadar dulu sebelumnya gitu, sadar bahwa kita itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi kembali, sekalipun mungkin oke, kita punya kemampuan, kita punya skill, kita punya, tapi harus tahu diri. Menurut saya ya, seorang pelayan Tuhan kita harus tahu diri dulu. Kita itu siapa? Itu dulu. Dan mungkin untuk menjaganya, saya nggak ngerti kalau secara saya itu pasti nggak akan mampu. Kembali lagi ke tahu diri. Karena ngerti nggak bakal mampu, butuh Tuhan. Dan itu setiap hari. Nggak cuma 1 minggu 2 kali, nggak cuma 1 minggu sekali, setiap hari kok. Penguasaan diri itu nggak bisa dikuasai sama kita sendiri, itu nggak bisa. Kita butuh tuntunan Tuhan. Dalam prakteknya membutuhkan tuntunan Tuhan itu seperti apa? Ya bangun hubungan. Nggak bisa kalau nggak dibangun. Nah kalau sudah semakin sibuk kan nggak membangun bisa kok. Bisa ya, sesibuk apapun tetap komitmen ya. Bangun hubungan kan kita maksudnya gini, kita kan punya intensitas yang ya sering gitu. Bukan masalah ya udah tak rapel lah pokoknya 3 jam dalam 1 minggu 3 nggak bisa gitu. Oke. Berarti maksudnya ketika Anda membangun hubungan itu aplikasinya itu apa? Selalu karena Anda seorang worshiper ya menyembah gitu? Iya, jadi akhirnya kita itu makin hari makin dibawa benar-benar makin dalam itu ngerti apa ya yang Tuhan mau, apa yang kayak kita tuh sampai udah yang paham gimana caranya kita pengen banget tuh nyenengin hati Tuhan. Jadi pelayananku ya mungkin nggak tahu kalau teman-teman yang lain, tapi kalau aku itu lebih ke gimana caranya pujian yang aku bawa ini aku bawa itu buat Tuhan dulu gitu. Bukan aku berusaha untuk bagus supaya bukan. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulutku itu aku kasih, tak hidupin itu untuk Tuhan. Nanti perkara jemaat suka atau nggak suka itu urusan belakangan. Jadi gitu ya, urusan nanti jemaat itu dijama, kagak dijama, itu sudah bukan urusan saya gitu. Gitu loh kok. Gitu jadi ya. Iya jadi. Kan biasanya seorang worship leader nggak cuma nyanyi ya, kadang-kadang juga ikut ngomong. Betul. Contoh kalau ngomong gimana? Coba. Kalau ngomong nggak boleh terlalu panjang ya, ya. Iya gimana? Coba saya pengen tahu gitu kalau ada. Apa ya tergantung. Sebelum ada nyanyi gitu misalnya. Sebelum nyanyi, ya tergantung lagunya. Ya, kalau lagu-lagu yang tadi itu misalnya. Oke. Kalau lagu yang Anda bawakan tadi itu intronya gimana ketika Anda mulai ngomong? Waduh, tutorial sekalian. Tutorial buat WL pemula. Oke, ya mungkin gimana? Jadi bingung ya kalau di sini. Iya, langsung di depan kamera. Anggap aja ini udah ada 5.000 50.000 jemaat. Oke, baik. Sehubungan dengan lagu tadi, Anda kan harus membawa hadirat Tuhan itu dengan mulai berkata-kata gitu kan. Coba. Serius nih. Oke, kami percaya Tuhan bahwa setiap hidup kami sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami bawa setiap hati kami Tuhan untuk tetap mau menyembah, untuk tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Udah nyanyi. Saya sebisa mungkin kalau ngomong nggak mau terlalu panjang ya, karena kita WL bukan khotbah ya. Nanti aja ada soalnya yang panjang gitu memang ya. Ya saya nggak nyebut nama tapi ada yang panjang gitu. Padahal dari sisi kita sebagai jemaat, kakek ngomong ya. Aduh. Ya langsung daripada jemaat. Langsung jemaat yang menyampaikan. Aduh. Iya. Karena sadar bahwa penyembah, tapi tetap kata-kata itu penting. Betul. Karena bagi saya gini loh, ada seorang WL itu suara bagus, nyanyi enak, tapi dia tuh nggak bisa ngomong gitu. Dan jadi kayak semacam break delay yang nggak enak gitu suasananya kan. Cuma musik doang gitu kan nggak enak gitu kan.
Nah, Anda belajar public speaking berarti kalau kayak gitu? Enggak ya, lebih tepat. Saya nggak pernah belajar. Terus belajar dari mana Semua gitu? nyanyi Kata-kata juga nggak kayak belajar gitu. Ya Oh, ya? mungkin puji Tuhan lahirnya di gereja ya kok. Jadi saya sering lihat papa saya khotbah. Saya tuh dari kecil sering dibawa papa khotbah kemana-mana. Gitu. Jadi papa khotbah kemana, saya disuruh nyanyi sebelum papa khotbah setiap pelayanan. Wow. Gitu. Jadi itu sudah menjadi makanan sehari-hari lah. Jadi gitu ya. akhirnya mungkin lihat papa ngomong gitu ya. Jadi satu yang nggak mungkin kalau saya bilang enggak, ya itu guru saya secara nggak langsung gitu. Yang saya dengar akhirnya kan ngerti momen kapan ngomong, terus kata-kata yang seperti apa kayak gitu-gitu. Tapi sekarang itu memang lebih banyak ke kata-kata yang ada di Alkitab yang lebih ke seperti itu gitu. Mungkin kalau dulu kita merangkai kata yang kita tahu ya. Tapi kalau sekarang itu lebih ke menghidupkan apa yang firman Tuhan ngomong gitu. Oh, berarti harus tahu firman nih, tuntutannya harus lebih lagi. Iya. Menurut saya worshiper kalau nggak tahu firman agak repot ya. Iya. Agak gimana gitu agak nggak nyambung agak nggak nyambung. Wong lagu-lagunya aja sekarang udah banyak firman yang dilakukan. Bener, kan gitu. Iya. Kan kita marketingnya Tuhan ya gue. Betul. Product knowledge-nya nggak tahu repot tuh. Wah, ini marketer sejati ini ya. Harus tahu product knowledge. Repot loh. Product knowledge itu Bible firman Tuhan memang. Bener loh. Repot loh. Makanya untuk alasan itu Anda sekolah teologi. Kalau itu jujur setelah papa pergi ya dipanggil Tuhan, saya tuh tiba-tiba tuh masuk ruangannya papa, lihat buku yang begitu banyak. Waduh, papa itu meninggal umur 83, 1 bulan sebelum meninggal. Jadi 82 mau menginjak 83. Lihat buku, banyak banget gitu ya. Terus yang jadi gembala kebetulan akhirnya jatuh ke mama. Nah mama ini belum sekolah teologi waktu itu. Saya merasa kayak, dan panggilan untuk sekolah ini saya sudah pernah dapat tuh 3 kali dari beberapa pendeta. Tapi saya pikir enggak lah ya gitu. Karena saya berpikir belajar teologi identik dengan khotbah jadi pendeta, iya kan? Gitu. Itu pemikiran saya. Tapi meskipun nggak harus itu sih. Nggak ngerti kan kok gitu. Terus akhirnya ketika saya lihat buku begitu banyak, saya akhirnya memberanikan diri untuk sekolah. Aneh ya, melihat buku begitu banyak, memberanikan diri untuk sekolah malah. Buku yang banyak itu kalau saya malah, kok ngeri ya gitu. Iya, ini memang ngeri. Ini malah sebaliknya memang ngeri karena saya ini tipenya sebenarnya nggak suka belajar. Nah makanya gitu. Lihat buku kok malah tertarik. Bukunya banyak lagi. Tapi kayaknya memang saya merasa kayak terbebani gitu. Saya kayak merasa saya juga harus tahu gitu. Kalaupun tujuannya bukan untuk mengkhotbah orang ya, tetapi tujuannya bukan untuk ada title pendeta. Bukan. Justru nggak enak kayaknya. Iya, kayaknya nggak enak ya gue. Kenapa nggak enak? Nggak tahu, kayaknya berat gitu. Saya jadi WL aja itu kayak begitu berdiri di atas panggung gitu kadang, iya emang berat ini. Tugasnya tuh berat gitu. Bukan show, tapi berat loh. Berat. Karena gimana caranya kita itu jadi tim yang giring. Iya. Giring. Nah, nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Jadi itu mungkin jadi supaya dapat ilmu aja. Ya, memperlengkapi gitulah ya. Supaya kita paham. Jadi gereja itu sekarang apa? Udah jatuh ke Anda sebagai gembalanya? Mama. Mama sudah ditabiskan menjadi gembala sidang GBI tempat saya. Berarti sebentar lagi pendeta muda ya? Nggak apa-apa, udah saya gelar apa aja nggak ada masalah kok. Yang penting saya tahu, alurnya tuh begini gitu loh. Yang diceritakan kepada umat Tuhan itu jelas gitu. Jadi kita ngerti gitu loh. Jadi nggak asal kata orang aja. Iya. Oke. Baik, yang terakhir. Jawab dengan singkat, padat,
menghadap ke kamera. Ya. Ini satu mungkin ya saya anggap Anda sudah banyak jam terbang lah di dunia WL ya. Saya anggap kayak gitu. Jadi menghadap ke kamera. Seorang WL jangan titik. Jangan show. Hah? Show. Jangan show. Nah kalau gerejanya gede, ya, full entertainment kan ya lighting. nggak apa-apa, itu kan fasilitas show. tambahan kok. Tapi kan Jangan show. Maksudnya yang harusnya ditampilkan kan bukan kita. Kita ini kan cuman alat corong aja. Oh, kalau gitu saya sarankan buat kameramen ya, waktu Gladys nyanyi, Nggak apa-apa. kameranya jangan disorot ke dia ya. Nggak apa-apa loh. Jujur gini ya kok ya, saya itu nggak pernah peduli wajah saya nanti Tayang atau enggak? apa air mata meleleh sampai apa bulu mata menceng gitu, saya udah nggak peduli kok kalau udah di atas panggung. Kan gampang tadi benerin turun. Oke. Walaupun itu sudah disetting dengan ala sebuah show, tapi Anda jangan show gitu ya, maksudnya Anda ya. Bukan panggung kita. Ini bukan panggung kita. Ini panggung Tuhan gitu ya. Itu yang pertama. Terus seorang WL tadi yang jangan ya. Seorang WL harusnya titik. Harusnya lebih dekat sama Tuhan. Melebihi orang lain. Harusnya. Jadi nggak bisa ya cuman waktu tugas. Terus dekatnya waktu tugas gitu. Waktu tugas, waktu latihan gitu. Saya merasa sangat tidak bisa. Apa bedanya? Nggak maksimal. Iya nggak tahu kok. Jadi mungkin karena udah mulai kebiasaan punya waktu ya. Punya bangun keintiman. Itu percaya deh, itu makin powerful dalam sebuah pelayanan. Itu makin powerful, orang akan ngalami Tuhan itu melalui hidup kita. Berarti kalau logikanya begitu akan kelihatan dong. Rekan-rekan kalau misalnya semimbar itu ada banyak ya, beberapa ya. Mana yang suka membangun. Nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Nggak berani. Ya pokoknya itulah. Lah katanya kan harus lebih dekat. Kalau saya, iya. Nah harusnya deket sama nggak deket itu kan ada perbedaannya. Nah kalau itu kan yang ngerti bukan saya ya, gue ya. Gitu. Saya giring dia nggak mau. Nggak ngerti itu. Tapi bukan kita bilang terus kita paling oke dibandingkan orang lain loh ya, enggak. Tapi seorang worshiper harus memang lebih dekat. Makin tanggung jawab makin besar, makin dekat. Karena banyak anginnya kok. Iya dong, anginnya banyak kok. Kan kita ini kalau angin apa ya? Ya macam-macam. Macam-macam dari yang mungkin apa ya, orang mulai mengagumi. Kalau kita enggak pegangan Tuhan, kita terbang kok, ya kan gitu. Terus ada banyak lah pokoknya. Iya, anginnya banyak ya. Iya, anginnya banyak. Berarti contohnya yang Anda contohkan tadi itu angin kesombongan. Iya, itu kan paling jahat ya. Itu paling bisa mengarah kemana-mana, bahaya itu. Kalau gitu ini ya, minum tolak angin terus. Kenapa saya sebut brand ya malah? Ya. Iya. Nah, katanya anginnya banyak ya. Iya kan. benar kok. Oke. Ya, thank you banget buat Glady, Febe, sama-sama. buat sharingnya tentang worship leader. Sama-sama. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya. Iya. Saya pengen nyanyi deh Anda. Nyanyi lagi ya. Lagu kesukaan saya, tapi. Apa nih? Lagu kesukaan saya. Apa itu? Nah, WL kan harus, menurut saya kan harus tahu gitu ya. Tahu gitu ya. Aku kawat. Udah kayak radio terutama, saya. Terutama kayak, ya misalnya kadang-kadang nggak tahu itu janjian atau enggak gitu ya. Seorang pengkhotbah gitu tiba-tiba nyanyi itu. Lah kalau situ nggak hafal gimana? Nah itu kan hikmat kok. Itu kan makanya. Mending kalau gerejanya sudah punya fasilitas multimedia yang udah lengkap gitu ya? kan, langsung Ada bisa ditampilkan ada? liriknya. Jadi ada contekannya ya kan. Nah kalau yang kan Anda sudah menghadapi berbagai medan ya kan. Nah, coba kalau nggak ada multimedia gimana? Terus tiba-tiba si pemimpin pujiannya si pengkhotbahnya ngajak nyanyi itu gitu kan. Ya. Siap nggak siap, hafal nggak hafal, harus hafal kan. Harus. Kaulah Tuhan
yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mantap. Yes. Oke. Itu lagu kesukaan saya. Aduh, top. Glady, selamat melayani ya. Sama-sama kok. Keep on fire. Oke. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.